Hai, jumpa lagi dengan saya Ronald Tagalung. Buat kamu yang baru saja join di channel ini, perkenalkan saya Ronald Tagalung. Setiap harinya saya upload video berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Dan setiap hari Jumat spesial itu video tentang rekomendasi buku. Saya akan berikan kamu rekomendasi buku dari koleksi yang saya punya. So, pastikan jika kamu berkenan untuk klik subscribe dan loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari saya. Oke, nah pada video kali ini saya akan sharing dengan kamu tentang rekomendasi buku manajemen diri. Kenapa sih kita butuh memanage diri? Karena yang pertama, kita tidak tahu umur kita akan berapa lama dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah ada banyak hal yang butuh kita capai, butuh kita wujudkan, butuh kita hasilkan. Sehingga kalau kita tidak bisa memanage diri kita dengan baik, yang terjadi adalah kita akan kehilangan momen-momen untuk mengoptimalkan semua potensi yang kita punya. Saya akan mulai dari yang pertama. Oke, buku pertama yang saya rekomendasikan buat kamu baca untuk memanage diri kamu adalah buku. Oke, kita mulai dari ini, Living Forward. Nah, kenapa buku ini saya rekomendasikan? Karena buku ini akan membantu kamu untuk mampu melihat masa depan dengan baik dan mengatur rencana, strategi dalam bagaimana mewujudkan masa depan sesuai dengan yang kamu inginkan, yang mau kamu capai. Penting dalam hidup ini adalah untuk kita punya perencanaan terhadap hidup. Karena kalau kita tidak punya rencana terhadap hidup kita, maka biasanya yang terjadi adalah kita akan hidup dengan rencana orang lain. Dan kalau kita hidup dengan rencana orang lain, suka tidak suka, senang tidak senang, apapun konsekuensinya, kita harus jalani. So, ini buku pertama yang saya rekomendasikan buat kamu baca untuk memanage diri kamu, memanage hidup kamu agar lebih produktif, lebih positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke buku yang kedua. Buku yang kedua yang saya rekomendasikan adalah The 12 Week Years. Seni bekerja cerdas menyelesaikan target 12 bulan dalam 12 minggu. Nah, kalau di buku Living Forward ini kamu akan diajarkan untuk bagaimana punya goal dalam 1 tahun. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Kita seringkali buat goal dalam 1 tahun. Biasanya ketika kita awal tahun, baru kita buat resolusi dan kemudian kita list semua goal yang mau kita capai. Dan biasanya kalau dari pengalaman saya adalah seringkali dari semua list yang kita buat itu tidak semua terwujud. Kalaupun paling banyak ya pengalaman saya adalah ya sekitar 15-20% saja yang betul-betul terrealisasi kalau gunakan cara seperti itu. Nah, pada awalnya saya pun menggunakan cara yang sama ya, membuat goal 12 bulan. Hingga akhirnya kemudian membuat sebuah evaluasi dan ketemu buku ini. Buku ini bagus sekali karena di buku ini kita diajarkan untuk kalau kita punya goal besar, pastikan kita bisa membagi goal itu menjadi goal-goal kecil itu. Dan di sini diajarin bagaimana kita bisa menyelesaikan target 12 bulan dalam 12 minggu. Artinya apa? Kita akan punya strategi khusus bagaimana mewujudkan apapun yang kita inginkan. Bicara tentang bagaimana membuat goal 12 minggu, yang menarik adalah seperti ini. Kalau kita buat goal dalam waktu panjang, misalnya 12 bulan, biasanya kita itu hanya akan ingat di awal kita buat goal. Ya, contoh misalnya kita buat goalnya di bulan Januari. Mungkin di tanggal 1 Januari kita masih ingat goal kita. Tanggal 2, tanggal 7 itu sudah mulai lupa dengan goal kita. Hingga akhirnya kita baru sadar lagi tentang goal kita ketika sudah mau akhir tahun. Dan kenyataannya adalah ketika sudah mau akhir tahun kita merasa sudah tidak punya waktu lagi, sudah tidak punya energi lagi untuk bisa mengejar mewujudkan goal tersebut. Nah, kalau kita bikin dalam waktu 12 minggu, yang menarik adalah seperti ini. Kita mempush diri kita untuk oke, saya hanya punya waktu singkat untuk merumuskan goal ini, untuk mewujudkan goal ini. So, dari awal kita buat goalnya, kita sudah langsung excited, kita sudah langsung bersemangat, kita sudah langsung
optimal di dalam mengeksekusi goal itu. Dan saya rekomendasikan buat kamu baca buku ini. Saya sudah jalankan dan luar biasa lah. Dari awalnya ketika punya goal hanya 15-20%, dengan pendekatan goal 12 minggu, paling tidak sekarang sudah 60-70% dari goal-goal yang dirancang itu terwujud. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, buku yang saya rekomendasikan buat kamu memanage diri. Nah, ini spesial ya buat kamu seorang muslim, adalah buku Muslim Produktif. Nah, kenapa buku ini juga sangat saya rekomendasikan? Karena di dalam buku ini itu kita diajarkan untuk tidak hanya kemudian memanage diri kita, tapi kita juga harus bisa memanage diri kita dalam aspek emosi, aspek spiritual, dalam aspek fisik. Artinya apa? Dengan kita bisa memanage ketiga hal tersebut, kita akan menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang balance, manusia yang seimbang. Dan cara-caranya bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara emosi, spiritual, dan fisik, itu diajarkan di buku ini. Saya suka buku ini karena pendekatannya cukup modern ya. Artinya konteksnya ini bicara tentang bagaimana pendekatan kita sebagai seorang muslim, tapi pendekatannya cukup modern. Dan walaupun modern, tetap dengan dalil, dengan dasar-dasar yang kuat, agama yang kuat. Jadi bagaimana kita produktif secara spiritual, produktif secara fisik, dan produktif secara sosial maksudnya ya. Jadi tiga hal itu, spiritual, fisik, dan sosial. Oke, sudah 3 buku. Nah, kita pindah ke buku yang lainnya. Buku yang lainnya adalah yang saya rekomendasikan buat kamu adalah Eat the Frog dari Brian Tracy. Nah, buku Eat the Frog dari Brian Tracy ini itu cukup lebih spesifik lagi ya. Kalau tadi kita membahas tentang hal-hal yang lebih general ya, membuat goal jangka panjang, kemudian membuat goal dalam waktu 12 minggu, kemudian bagaimana kita bisa produktif ya secara spiritual, secara fisik, dan secara sosial. Maka di Eat the Frog ini kita lebih banyak akan belajar tentang bagaimana memanage waktu. So, misal seperti ini, kamu ada beberapa hal yang mau kamu lakukan di dalam satu hari. Misalnya ada A, B, C, D, E. Nah, pertanyaannya adalah dari kelima hal yang mau kamu lakukan, hal yang apa atau yang mana yang akan kamu lakukan lebih dulu? Brian Tracy bilang seperti ini, kalau kita punya beberapa hal yang mau kita lakukan dalam satu hari, maka dia menyarankan untuk lakukanlah hal yang menurut kita itu paling berat, paling sulit, paling mungkin butuh effort besar. Karena dengan cara itu kita akan jauh lebih bisa untuk mengeksekusi goal tersebut, dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Nah, ibaratnya seperti ini. Kamu misalnya dalam satu hari itu, kalau diilustrasikan ya oleh Brian Tracy, kamu diminta untuk pertama misalnya ketemu dengan klien, kemudian membuat sebuah proposal, kemudian menghubungi teman, kemudian menciptakan produk. Nah, dari keempat hal ini mana yang paling sulit, mana yang paling kamu enggan untuk lakukan, itu disarankan untuk dilakukan di awal. Dan kalau diumpamakan lagi, bagaimana caranya kita makan seekor katak ya, kata Brian Tracy ya, makan saja di awal. Karena ketika kita lakukan di awal, kita akan bisa lebih plong setelah itu. Oke, jadi Eat the Frog ini sangat-sangat bagus ya untuk kita jadi lebih produktif, jadi lebih bisa mengelola prioritas, dan bagaimana bisa mencapai hasil lebih banyak dengan bekerja lebih sedikit. Oke, itu buku keempat. Dan satu lagi yang saya rekomendasikan adalah buku The Pomodoro Teknik gitu. Nah, jadi Pomodoro Teknik ini adalah teknik yang juga saya gunakan untuk bagaimana meningkatkan produktivitas. Prinsipnya dari Pomodoro Teknik ini adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita butuh mempartisi ya, membagi hal-hal yang mau kita lakukan itu dalam range durasi 25 menit. Ya, seperti itu. Jadi misalnya, oke, kita mau melakukan sesuatu dalam durasi
2 jam, atau ada hal besar yang mau kita selesaikan, itu butuh waktu mungkin 3 jam, 4 jam, atau bahkan seharian. Nah, yang disarankan oleh si Francesco Cirillo ini, kreator dari Pomodoro teknik, seperti ini. Jadi, kalaupun misalnya kita mau melakukan itu, ya kita bagi itu dalam waktu 25 menit, kemudian ada rehat, setelah itu lanjut lagi 25 menit. Jadi tidak kemudian kita lakukan itu full ya. Contoh misalnya kita butuh untuk ngedit video ya. Kalau ngedit video itu tidak kemudian kita ngedit video dari, misalnya butuh ngedit video itu selama 2 jam, durasinya 2 jam, kita ngedit full gitu. Tapi dia sarankan adalah oke, ngedit aja dulu misalnya mungkin 25 menit, tapi pakai timer ya, pakai timer 25 menit, dimana kita ketika mengedit selama 25 menit itu betul-betul fokus, konsentrasi tinggi, kemudian setelah itu baru kita rehat, dan kalaupun misalnya belum selesai, dilanjutkan lagi. Nah, fungsinya dari kita mempartisi apa yang kita lakukan dalam bagian-bagian kecil ini adalah untuk bagaimana kita bisa secara optimal mengerahkan fokus dan konsentrasi kita. Kadang kalau kita misalnya melakukan sesuatu karena kita tahu waktu yang kita punya panjang, secara otomatis biasanya kita melakukannya dengan ya sambil lalu, ataupun misalnya diselingi oleh hal-hal yang lain. Tapi kalau di Pomodoro teknik ini, kita hanya disarankan untuk melakukan satu hal dalam satu waktu, dan selama 25 menit itu dioptimalkan apa yang kita lakukan. Nah, teknik ini juga saya gunakan ketika saya nulis buku. Jadi ketika mau nulis buku, oke, pikirkan idenya, dan kemudian setelah itu atur timer selama 25 menit, tulis apapun yang mau saya tulis itu. Tidak melakukan editing, tidak melakukan koreksi. Nah, dengan cara itu akhirnya selama 25 menit banyak yang tertuang, barulah kemudian setelah tertuang tulisannya ya masuk kepada sesi edit naskah. Nah, 25 menit ya betul-betul digunakan hanya untuk edit naskah, seperti itu ya. Jadi itu 5 buku yang saya rekomendasikan buat kamu ketika ingin bagaimana memanage diri, memanage hidup kamu, memanage waktu kamu. Yang pertama itu adalah buku Living Forward-nya, kemudian The 12 Weeks ya, year, kemudian ada Muslim Produktif, dan ada Eat the Frog, dan terakhir adalah The Pomodoro Technique. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kamu, dan jika kamu suka dengan video-video seperti ini, atau kamu punya rekomendasi usulan video apa yang akan saya buat, please silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. See you.